Hai semuanya, kali ini Mina Mia akan membuat roti gandum coklat yang super lembut dan enak banget. Temenin yuk! Pertama-tama siapkan air hangat, lalu tambahkan gula, ragi. Ini diaduk sampai rata, terus diaduk dan sampai si raginya ini tidak terlihat lagi. Kalau sudah kayak gini, tunggu sampai raginya aktif. Nah, di tempat terpisah, aku sudah menyiapkan tepung gandum utuh. Ini dimixer perlahan dengan kecepatan paling rendah. Nah, kalau raginya udah aktif, langsung masukin deh. Dimasukkan secara bertahap ya. Lalu setelah itu tambahkan juga bahan-bahan lain seperti minyak sayur, garam, kemudian ada juga madu. Kalau tidak ada madu, boleh diganti dengan gula pasir dengan takaran yang sama. Nah, untuk biji-bijian aku hanya menggunakan wijen hitam dan wijen putih. Pada tahapan ini, kecepatan mixer boleh dinaikkan ya. Nah, ini aku gunakan kecepatan maksimal 3 aja agar si mixernya ini tidak bekerja terlalu berat. Nah, ini akan dimixer sampai tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok makan coklat. Ini coklatnya coklat bubuk ya. Oke, ini akan dimixer lagi sampai tercampur rata juga. Nah, kalau udah kalis, matikan mixer. Lalu ini akan diuleni sebentar di atas meja kerja yang sudah ditaburi dengan tepung gandum sebelumnya. Kalau tangan lengket boleh tambahkan minyak sayur ya. Nah, ini akan kuronding. Kemudian setelah itu aku akan menambahkan coklat batang yang dipotong dadu. Atau kalau mau diganti dengan choco chip juga boleh banget. Lalu ini akan diuleni agar si coklatnya ini menyatu dengan adonan. Ini penguleninya sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Kalau sudah tercampur, langsung aja ini akan kubagi menjadi 4. Oke, cukup simple, cukup dibagi 4 menggunakan scraper. Tapi kalau mau lebih valid ya, lebih rata gitu, boleh ditimbang satu persatu agar sama timbangannya. Nah, ini dironding lagi, dibulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya, taruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper sebelumnya. Lakukan tahapan ini sampai selesai ya. Nah, setelah selesai semua, ini langsung aja diistirahatkan selama 30 menit. Jangan lupa ditutup untuk menjaga kelembapan. 30 menit kemudian roti-roti ini sudah mengembang seperti ini, besar-besar banget sampai memenuhi loyang. Di atasnya aku beri taburan tepung gandum. Lakukan hal yang sama pada semua roti ya. Nah, kalau udah langsung masukkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Setelah 30 menit dipanggang, ini dia hasilnya. Wow, gendut-gendut dan menul-menul banget ya. Matangnya juga sempurna banget. Yuk kita cobain. Ini untuk kelembutan, ini bener-bener lembut, bisa dilihat di sini. Seratnya padat dan rapat. Dan yang penting ini tuh sehat banget, cocok untuk kalian yang lagi menjalani diet atau sedang menjalankan pola hidup sehat. Selamat mencoba! Nah teman-teman, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Hai semuanya, kali ini Mina Mia akan membuat roti gandum yang enak dan sehat banget. Temenin yuk! Nah, pertama-tama aku akan membuat larutan raginya dulu. Siapkan air, masukkan gula dan ragi. Kemudian ini akan diaduk sampai rata. Aduk terus sampai raginya ini sudah tidak terlihat lagi ya. Kalau sudah rata seperti ini, tunggu sampai raginya aktif. Di tempat terpisah, aku akan menyiapkan tepung gandumnya. Aku gunakan tepung gandum utuh. Nah, ini dimixer dengan kecepatan paling rendah terlebih dahulu. Kemudian, tambahkan larutan ragi yang sudah aktif secara bertahap.
Tambahkan juga bahan-bahan lain seperti minyak sayur. Kalau mau diganti olive oil juga boleh. Lalu ada juga garam. Kemudian madu. Kalau nggak punya madu, boleh diganti dengan gula pasir dengan berat yang sama. Kalau untuk biji-bijian, di sini aku hanya menggunakan wijen hitam dan wijen putih, lalu langsung aja campurkan. Di tahapan ini, aku akan menambah kecepatan mixernya jadi kecepatan 3. Jadi kalau untuk roti, aku hanya menggunakan maksimal kecepatan 3 di mixer ini, agar mixernya tidak bekerja terlalu berat. Karena ini bukan tipe yang heavy duty ya. Nah, setelah kali seperti ini dironding sebentar, kalau tangan kita lengket bisa ditambahkan dengan minyak. Nah, kemudian ini akan resting atau diistirahatkan selama 30 menit aja. Jangan lupa ditutup biar tidak kering kulitnya. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat kayak gini. Uleni sebentar aja agar gas-gas yang mungkin terperangkap di dalam adonannya ini jadi keluar. Nah, kemudian bentuk sesuai dengan loyang yang akan digunakan. Cukup seperti ini aja, nggak pakai ribet-ribet. Kalau sudah berbentuk seperti ini, langsung masukkan ke dalam loyang. Nah, untuk loyang sudah aku alasi dengan baking paper sebelumnya agar tidak lengket. Tunggu sampai 15 menit sebelum masuk tahap pengovenan. Sambil nunggu, aku panaskan ovennya dulu. Nah, setelah 15 menit, ini adonan kuenya sudah mengembang seperti ini, memenuhi loyang dengan sempurna. Pada bagian atas ini aku taburi dengan tepung gandum. Biar lebih cantik, atasnya akan aku beri motif. Menggunakan cutter seperti ini. Aku pakai garis-garis yang simple aja. Oke, kalau udah langsung di oven selama 30 menit sampai matang. Dengan suhu 175 derajat. Nah, setelah matang seperti ini hasilnya. Ini mengembang banget, wanginya juga enak banget dan sangat menggiurkan. Ini aku lepas dulu baking papernya. Kalau udah hangat baru dipotong-potong kayak gini. Rotinya ini menul-menul, seratnya juga padat. Tapi kalau mau lebih lembut seratnya, ini bisa nanti ditambahkan telur. Aku akan upload di next video yang menggunakan telur ya. Nah, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.